Baik sahabat Inspektur Muda Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspektur Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya terkait kejadian-kejadian dalam pekan ini yang cukup viral ya. Pastinya ini kita jadikan pelajaran, jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan ini, karena ini bukan sebuah solusi, ini malah menjadi bumerang atau masalah baru yang akan dihadapi, yaitu kejadian-kejadian yang membuat kita ngeri gitu ya, karena kejadian ini dilakukan oleh seorang ayah, terus ibu sama anaknya, yaitu bunuh diri. Yang kalau anaknya ini pasti ya inisiatif dari orang tuanya, yang terjadi di Kota Malang. Jadi kalau saya baca beritanya di sini, di mana ada seorang ayahnya ini melakukan bunuh diri dengan cara melukai pergelangan kaki atau tangannya. Kalau ibunya ini, istrinya ya maksudnya, kalau istrinya ini minum zat kimia yang membuat dia akhirnya teracun ya, sama anaknya ini akhirnya mulutnya itu berbusa. Sehingga sahabat Inspektur Muda Indonesia, ketika diselidiki ternyata sang ayah atau dalam keluarga ini terlilit hutang. Hutangnya bukan ke pinjol, hutangnya ke perorangan ya, yang mana jumlahnya itu berkisar puluhan juta, nggak sampai ratusan juta, tapi puluhan juta. Mungkin karena sudah depresi, sudah putus asa, sehingga bunuh diri yang dia lakukan. Yang paling sadis itu kenapa harus ngajak anaknya gitu, anaknya yang masih umur 12 tahun, kenapa harus diajak juga? Apa sih dosa mereka, apa sih dosa dia gitu loh. Jadi sahabat Inspektur Muda Indonesia, yang harus kita ambil hikmah, ambil pelajaran yang pertama, sebesar apa masalah kita, solusinya bukan itu bukan solusi. Jadi saya sampaikan kepada siapapun, terutama kepada saya pribadi, sebesar apapun masalahnya, itu bukan solusi. Bunuh diri itu bukan solusi, karena orang yang bunuh diri ini berarti dia sudah tidak percaya dengan apa yang sudah Allah katakan, janji-janji Allah yang sudah disampaikan, berarti dia sudah nggak percaya lagi. Orang yang bunuh diri ini berarti sudah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Bahkan kalau sudah bunuh diri ini udah nggak ada surganya gitu loh. Jadi sahabat Inspektur Muda Indonesia, hidup di dunia ini singkat ya. Kalau kata Ustadz Abdus Somad itu, hidup di dunia ini hanya separuh dari sayap nyamuk. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini, nggak usah terlalu senang juga, karena yang didapatkan hanya separuh dari sayap nyamuk. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, kita nggak usah terlalu sedih juga, karena yang ingin kita dapatkan itu hanya separuh dari sayap nyamuk. Sedangkan dunia dan isinya ini, itu nanti ibaratnya ya, itu nanti kita dapatkan di akhirat. Jadi kita bersabarlah. Masalah apa sih, sebesar apa sih masalah kita, juga nggak mungkin sebesar masalah Nabi Ayub, di mana semua kekayaannya habis, anaknya meninggal, dikena penyakit ini, istri-istrinya pergi. Tapi itu memberikan contoh kepada kita, itulah ciri dari orang yang ikhlas, yang bersabar. Jadi mari kita tanamkan dalam diri kita selaku orang yang beragama, pasti pertolongan Allah itu datang. Kita sabar, kita ikhtiar. Nah ini yang paling penting. Banyak anak muda sekarang, saya juga baca berita-berita itu, anak muda pinjol atau pinjem kemana-mana digunakan untuk judi online. Ya janganlah, itu apa ya, judi online itu sesuatu yang menjanjikan ya. Nggak ada ceritanya orang judi online tuh kaya. Kenapa? Karena sudah disetting. Makanya saya tonton videonya siapa itu yang cakep itu, penceramah itu ya, saya lupa namanya, kita tonton videonya ya. Dia mengatakan kalau misalkan mau menang, jadilah bandar. Kalau kalian hanya sebatas diiming-imingi kemenangan, nggak bakalan. Perbandingannya 80% banding 20%. Artinya kalian akan diberikan kemenangan 20%, 80% ini kalian akan kalah. Nah, ada yang juga bunuh diri gara-gara judi online.
Artinya apa, sahabat Inspektor Muda Indonesia? Masalah apapun yang kita alami, masalah sebesar apapun yang kita rasakan, dunia ini hanya sebentar, maksimal hanya 60 tahun, 63 tahun. Setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini. Karena gini, saya pernah membaca sebuah buku. Dalam buku itu mengatakan gini, jika ada orang di dunia, ya, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah bahagia, bahkan hidupannya selalu sedih, selalu merana, selalu tertimpa masalah-masalah yang membuat dia tidak bahagia. Pokoknya selama hidup dia tidak mendapatkan kebahagiaan apapun. Bahkan siksaan yang dia dapatkan, bahkan kesedihan yang dia dapatkan, penderitaan yang dia alami. Kemudian orang ini meninggal. Dan ternyata ketika dia sudah meninggal, nanti di akhirat kehidupan dia berubah. Nasibnya baik, misalkan dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat sana. Kemudian dia di sana mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian ada malaikat yang bertanya, wahai fulan. Dia bertanya kepada orang yang kehidupannya di dunia sangat menderita. Dia bertanya gini, malaikat itu bertanya gini, wahai fulan, apakah kamu di dunia pernah merasakan penderitaan? Apakah kamu di dunia pernah merasakan kesedihan? Apakah kamu di dunia ini tidak pernah mendapatkan kebahagiaan? Orang ini, si fulan ini yang sedang menikmati, yang sedang mendapatkan kenikmatan akhirat, dia berkata, si fulan ini berkata, yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dia berkata gini, demi Allah malaikat, saya di dunia tidak pernah mendapatkan penderitaan, saya tidak pernah mendapatkan siksaan, kehidupan saya selalu bahagia, kehidupan saya selalu sejahtera, bahkan saya tidak pernah mendapatkan kesedihan sedikit pun di dunia. Padahal sahabat Inspektor Muda Indonesia, di dunia dia kehidupannya sangat menderita. Kenapa bisa terlupakan? Karena kenikmatan yang didapatkan di akhirat melupakan semua kesedihan, semua kepedihan, semua kesakitan yang dia rasakan saat di dunia. Jadi kalau kita saat ini menderita, misalkan saat ini kita sedih, bersabar aja, sebentar. Kalau kita selamat di akhirat, penderitaan di dunia ini akan terlupakan. Tapi sebaliknya sahabat Inspektor Muda Indonesia, misalkan ada orang yang kehidupannya di dunia dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan kesuksesan, dipenuhi dengan kehidupan yang serba ada, serba mewah, mau ini ada, mau itu ada, bahkan dia berpesta, dia senang-senang, pokoknya hidupnya nggak pernah sedih. Misalkan ada orang seperti itu, jadi kehidupannya di dunia itu senang aja, nggak pernah sedih, nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Ternyata di akhirat misalkan dia nggak selamat, apa yang terjadi? Kemudian malaikat bertanya kepada orang yang di dunia senang tapi di akhirat mendapatkan siksa. Malaikat bertanya, wahai fulan, apakah engkau di dunia pernah merasakan kesenangan yang luar biasa? Apakah engkau di dunia pernah menikmati suatu nikmat yang sangat dahsyat? Kamu apakah di dunia tidak pernah merasakan kesedihan? Si fulan yang dalam keadaan disiksa, dia menjawab, demi Allah malaikat, saya di dunia tidak pernah bahagia, saya di dunia selalu menderita, saya di dunia selalu sedih, gak pernah senang. Padahal di dunia dia mendapatkan kesenangan yang luar biasa, mobilnya mewah, rumahnya mewah, istrinya di mana-mana misalkan, gak pernah mendapatkan kesusahan. Tapi karena pedihnya azab di akhirat, dia melupakan kebahagiaan, kesenangan yang dia dapatkan di dunia. Jadi sahabat Inspektor Muda Indonesia, kita bersabar aja. Kalau kita diberikan kenikmatan, kalau kita diberikan kesenangan, jangan terlalu senang, ya. Jangan terlalu berlebihan. Karena kesenangan itu akan terlupakan kalau misalkan kita tidak selamat nanti di akhirat. Tapi kesedihan yang kita alami di dunia, kepahitan yang kita rasakan di dunia ini akan terlupakan oleh senangnya balasan saat kita nanti di akhirat kalau kita selamat. Jadi kalau kita sudah bunuh diri, ya udah nggak ada surganya. Karena sudah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jadi sahabat Inspektor Muda Indonesia, apapun masalah kita, apapun
keinginan kita, apapun problem kita dalam rumah tangga, itu bukan solusi. Hindari solusi itu, karena itu masalah baru yang akan kalian dapatkan, yang akan didapatkan setelahnya. Apalagi meninggalkan satu anak dan ngirim surat lagi, dituliskan di situ sehat-sehat, sukses katanya. Jadi anaknya ini trauma gitu loh. Jadi sahabat Islam Muda Indonesia, ayo kita saling mengingatkan kepada siapapun, kalau ada masalah diobrolin, diomongin baik-baik kepada teman, kepada sahabat. Itulah perlunya seorang teman, perlunya seorang sahabat, biar apa ya, biar kita ini ada yang hati kita, dada kita plong, karena ada orang yang tahu terhadap masalah kita. Terutama sampaikan kepada Allah dalam sujud kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya bermaksud untuk menyampaikan pesan ini kepada saya pribadi, mudah-mudahan menjadi pesan untuk semuanya. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.